sedikit kami sampaikan bahwa atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelarangan ekspor batu bara, itu kami termasuk seluruh anggota kami masih belum merasakan akibat apapun karena permintaan di market masih sangat tinggi kenyataannya, dan kita juga terima order masih ada untuk sebulan sampai 2 bulan ke depan, dan bahkan setelah pasca pandemi ini kita masih mengalami kendala untuk melayani suplai market yang ada sekarang karena masalah logistik maupun suplai material. So far sejauh ini kalau di-compare permintaannya seperti apa nih? Kalau tadi kan dikatakan oleh Pak Giri permintaan saat ini masih cukup tinggi, belum ada dampak yang cukup signifikan. Nah, kondisi saat ini seperti apa Pak permintaan sendiri di alat berat? Dibanding tahun 2021, di 2021 ini kan kemarin kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan, Bu, sekitar 90% lebih dibanding tahun 2020 yang lalu. Nah, itu sekitar kita produksi itu di 6.740 unit lah dalam setahun. Nah, target kita untuk 2022 ini kita bisa mencapai 30-40% dibanding tahun 2021. Jadi cukup tinggi ya, cukup besar ya. Apa saja sih sebenarnya sentimen yang akan menjadi perhatian gitu khususnya untuk alat berat di tahun 2022 ini Pak? Karena kalau tadi dilihat pelarangan ekspor masih belum mempengaruhi begitu ya, berarti ada optimisme yang dilihat di 12 bulan ke depan ini Pak Giri. Yang Anda lihat sentimen-sentimen apa yang akan cukup bisa memberikan performa permintaan alat berat masih akan cukup baik dan di atas ekspektasi nih targetnya Pak? Jadi begini, di sektor kita, Bu, itu kita dipengaruhi oleh 4 sektor. Yang pertama mining, tentunya ini yang paling besar saat ini sampai 40%. Yang di dalamnya itu tentunya batu bara yang sekarang lagi menjadi primadona, lalu disusul oleh mungkin pertama nikel, bauksit yang sekarang banyak lagi giat-giat yang dilakukan. Lalu yang kedua konstruksi, sektor konstruksi ini juga lumayan karena pemerintah melakukan percepatan untuk pengembangan infrastruktur di domestik. Ini sekitar 30% porsinya di sektor ini di market kita. Lalu setelah itu agro ini yang paling besar memang dari sawit, itu karena harga CPO juga masih lumayan stabil walaupun tidak sesignifikan mining, tapi agro ini lumayan memberikan kontribusi sekitar 15%. Kemudian sisanya adalah forestry. Itu 4 sektor yang mempengaruhi industri alat berat di Indonesia, Bu. Nah, ini kita melihat bahwa batu bara ini masih ke depan ya, karena kebutuhan suplai listrik terutama di domestik maupun di ekspor ini sangat tinggi. Mungkin kebijakan pemerintah yang kami yakin hanya kebijakan sementara gitu. Ini tidak akan mempengaruhi permintaan pasar yang seperti saat ini yang masih sangat tinggi. Kondisi dari masing-masing sektor tadi yang Anda sebutkan, apakah memang secara keseluruhan sudah masuk ke dalam sektor yang mengalami perbaikan? Karena kan kemarin sempat cukup tersendat ya ketika pandemi. Nah, sekarang mungkin lagi masa recovery. Secara keseluruhan per masing-masing sektor ini memang juga sudah ada perbaikan yang cukup signifikan nih Pak Giri yang Anda lihat. Betul, Bu. Kemarin yang agak mengalami drop yang sangat kuat itu kan di mining sama konstruksi, Bu. Gitu, karena mungkin juga beberapa pemerintah mengalihkan beberapa dana untuk konstruksi itu ke pandemi, untuk penanganan pandemi, dan dunia pun semua terpengaruh sehingga pemakaian konsumsi energi pun sangat berkurang. Tapi kita lihat di awal 2021 ternyata perubahannya sangat signifikan sehingga perdagangan batubara terutama untuk ekspor maupun untuk pelayanan dalam negeri itu meningkat sangat pesat. Nah, ini yang mempengaruhi dan meyakinkan kita bahwa untuk tahun 2002 ini kita tetap bisa menaikkan produksi kita sampai 30-40%. Secara keseluruhan, secara umum nih, Anda melihatnya apakah industri alat berat di tanah air saat ini sudah bisa memenuhi secara keseluruhan ya permintaan baik di industri tambang atau mungkin tadi konstruksi dan beberapa industri lain yang tadi cukup baik recovery-nya nih, Pak Giri? Jadi begini, alat berat ini ada beberapa jenis, Bu ya. Tadi ada berat sektor dan ada jenis yang diproduksi di Indonesia. Tapi yang paling favorit itu yang sekarang paling banyak diproduksi oleh dalam domestik ini adalah ekskavator. Ekskavator ini jumlahnya bisa sampai 90% dari seluruh produksi alat berat yang ada di Indonesia. Nah, kalau ekskavator ini kami lihat memang
produksinya sudah mencapai kapasitas yang full ya untuk melayani mungkin tidak cukup untuk bisa melayani market yang ada gitu. Tapi ada beberapa alat yang memang dia tidak sampai kapasitasnya masih ada lah, masih ada idle capacity yang bisa dimanfaatkan untuk di market domestik kita. Masih ada, tapi sudah sebenarnya permintaannya sudah full secara keseluruhan begitu ya Pak Giri ya? Betul, betul. Karena ini sebenarnya gini, kita tadi saya sampaikan di awal bahwa ada kendala masalah material supply sama logistik. Jadi kita agak terlambat memenuhi kebutuhan dari pasar kita. Ada solusi yang dilakukan oleh teman-teman Pak untuk mencukupi kebutuhan dan permintaan tersebut Pak? Ya kita sekarang sedang bernegosiasi dengan para supplier dan terutama juga pemerintah supaya bisa ikut menengahi ini kesulitan logistik ini terutama di pelabuhan dan di negara partner kita supaya masalah ini bisa cepat teratasi. Oke, jadi sudah ada duduk bersama, sudah ada negosiasi juga dilakukan ya. Kalau dilihat dari Betul. tahun ini sendiri target produksinya sendiri berapa sih Pak? Mungkin sekitar minimum 8.700 sampai 9.300 unit. Oke. Itu berapa persen pertumbuhan kalau di-compare di 2021, Pak? Sekitar 30 sampai 40%. 30 sampai dengan 40%. Ini bentuk investasi baru atau yang sudah berjalan saja begitu dari tahun sebelumnya, Pak? Ini menurut kami sedikit butuh investasi baru, Bu. Tapi kalau memang kebutuhan marketnya kan sebenarnya di angka sekitar 17 sampai 18 ribu, Bu. Market kita. Itu di alat berat ini. Kita sekarang hanya kapasitas produksi kita tuh di Hinabi sekarang mencapai 10.000. Oke. Gitu. Jadi untuk kalau benar-benar kita ingin mengejar seluruh market itu memang ini sekarang saatnya untuk kita berinvestasi gitu. Memanfaatkan momen ini. Oke, itu dia. Ini kan momen yang sangat baik ya kalau dilihat dari harga komoditasnya juga cukup tinggi. Apakah ini termasuk salah satu momentum juga nih untuk memunculkan lagi investasi baru, khususnya perusahaan-perusahaan alat berat juga bisa berinvestasi lagi untuk menambah kapasitasnya, begitu ya, dengan adanya dukungan dari commodity price yang lagi boom nih, masih boom ya untuk harga komoditinya. Seperti apa nih Pak Giri? Kita masih meyakini bahwa ke depan ini untuk kebutuhan alat berat di Indonesia ini sangat bagus sekali. Hanya memang ada saat-saat momen-momen yang memang mungkin demand-nya agak turun. Kalau kemarin itu memang di luar sedikit abnormal ini masalah pandemi. Tapi biasanya siklusnya itu hanya 5 tahunan, terutama kalau udah mendekatkan pemilu itu memang agak sedikit turun. Tapi setelah itu kami selalu membacanya adalah terus meningkat gitu. Terus meningkat dengan adanya investasi baru dan membuka peluang juga untuk adanya investasi baru ya Pak Giri? Betul, betul. Karena kebutuhan seperti yang pemerintah juga kemarin umumkan itu ya, itu kan ada permintaan batu bara sendiri untuk ke dalam negeri itu sampai 2040 itu kan meningkat terus tuh Bu, tiap tahunnya. Gitu. Berarti kan kebutuhan alat beratnya pasti ada. Lalu mining di nikel itu juga untuk kebutuhan baterai mobil listrik itu juga sekarang meningkat sekali. Nah, itu potensi-potensi market yang bisa kita gali.